Warta Lisan Minggu 12 April 2020. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum ibadah kita mulai, kami akan mewartakan beberapa hal. Pertama, berkenaan dengan pandemi COVID-19, maka semua kegiatan masih belum dapat dilaksanakan di gereja. Dua, hari ini seharusnya kita mengumpulkan celengan Paskah. Namun, saudara dapat mengumpulkan ke kantor gereja pada jam kerja jam 9 sampai jam 12 pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Tiga, persekutuan Kamis akan kami tayangkan lewat YouTube. Alamat akan kami share pada WA Sahabat GKI. 4. Pelayanan untuk anak sekolah minggu akan kami tayangkan lewat YouTube. Mohon orang tua anak sekolah minggu mendampingi putra-putrinya. Demikian warta lisan pagi ini. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada WA Sahabat GKI. Selamat beribadah. Jemaat yang akan kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini akan kita mulai. Jemaat yang mengundang bagi berdiri, kita bernyanyi dari PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Yesus
dan Roh Kudus. Amin. Beserta saudara. Saudaraku, Yesus sungguh bangkit. Ia sungguh hidup. Amin. Itulah inti iman kita. Kebangkitannya adalah bukti nyata bahwa Ia Tuhan yang berkuasa untuk memberi kehidupan, berkuasa untuk memperbaharui hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sambut kebangkitannya dengan penuh sukacita, karena kebangkitannya adalah kemenangannya atas kuasa maut. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala kita. Kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku secara pribadi.
Tuhan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, untuk segala dosa dan pelanggaran kami, untuk segala kesombongan kami, untuk segala dendam, iri hati, dan juga untuk segala keegoisan kami. Kami percaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan doa pengakuan dosa kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam damai untuk saudara. Amin.
berdoa. Kami sudah duduk tenang ya Tuhan, dan saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu di tempat masing-masing kami berada. Sebab itu Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh diberi kekuatan, dimampukan untuk mengerti firman-Mu, sekaligus untuk mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kiranya Engkau juga menjaga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Biarlah hamba-Mu ini ditopang dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada kesempatan Minggu Paskah hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Dan yang pasti, seperti tema kita pada Paskah tahun ini, kita terus memiliki semangat untuk senantiasa memberitakan kuasa kebangkitan Kristus bagi orang-orang yang kita temui dalam kehidupan ini. Ya, kita akan beritakan sejauh kuat kita, sehingga dari hari ke hari akan semakin banyak orang yang hidup di dalam kasih serta hidup dalam kebaikan demi kebaikan. Ingat saudaraku, yang kita beritakan adalah kuasa kebangkitan Kristus yang membawa pemulihan, bukan memberitakan berita-berita hoax alias berita-berita palsu atau berita-berita yang belum tentu teruji kebenarannya yang selama ini beredar di banyak media-media sosial. Sebab pada dasarnya kehidupan manusia itu selalu diapit oleh dua macam keadaan. Yaitu yang pertama, kekhawatiran, ketakutan, ataupun kecemasan. Dengan yang kedua, sukacita, kebahagiaan, ataupun kedamaian. Ya saudaraku, tidak usah jauh-jauh. Di masa-masa seperti saat ini, di mana peristiwa pandemi COVID-19 terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, jelas di sana ada kekhawatiran, ada ketakutan, juga ada kecemasan. Tetapi lihatlah saudaraku, di sisi yang lain, kita pun dapat melihat di mana melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil, di mana di dalamnya ada ketenangan, ada kelegaan, sekaligus ada pengharapan. Nah, saat ini di hari Paskah ini kita juga mau memberitakan kuasa kebangkitan Kristus dari sisi yang mana? Ya, dari sisi kengerian ataupun kekejian dan penderitaan penyalibannya kan? Atau dari sisi pengharapan dan sukacita karena melalui penyalibannya kita diselamatkan? Semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Masing-masing dari kita memiliki hak untuk memilih pilihannya masing-masing. Tetapi sebagai para pengikut Kristus mestinya kita memilih pilihan yang kedua, yaitu untuk memberitakan kuasa kebangkitan Kristus dari sisi yang memberikan pengharapan dan sukacita kepada seluruh umat yang percaya kepadanya. Nah, pada saat ini saudara, kita mau belajar dari dua orang perempuan yang dikisahkan di dalam bacaan Injil kita, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dalam bacaan Injil kita hari ini dikisahkan bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain menjadi saksi mata kebangkitan Kristus. Penulis Injil Matius memang tidak menjelaskan kapan dan bagaimana Yesus bangkit serta keluar dari kubur. Tetapi saudaraku, justru melalui kisah yang diangkat oleh Matius itu mengajak kita untuk melihat bagaimana dua orang perempuan bernama Maria menerima kebangkitan itu dan memberikan respon terhadapnya. Nah, sekarang mari kita cermati bagaimana duo Maria ini menerima dan merespon kebangkitan Kristus. Ada 3 respon mereka, saudara.
yaitu takut, sukacita, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakan kebangkitan Kristus kepada murid-murid yang lain. Dengan demikian, ada 3 pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Yang pertama, takut. Itu berarti kita harus memiliki rasa takut kepada Tuhan. Tentunya takut yang dimaksud di sini bukanlah takut yang mengerikan seperti kita takut kepada hantu, kepada momo, gitu. Bukan. Tetapi yang dimaksud adalah takut dengan rasa hormat, penuh respect dan antusias kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, adalah sukacita. Itu berarti di dalam keseluruhan hidup kita, sukacita harus senantiasa mewarnai hidup dan kehidupan kita. Apa dan bagaimanapun keadaan kita, kita harus senantiasa bersukacita karena kita percaya Allah ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Ya, kita percaya bahwa Allah selalu menggendong kita, menolong kita saat kita kesusahan, dan mengangkat kita pada saat kita jatuh. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah berlari cepat untuk menyaksikan kebangkitan Kristus. Itu berarti ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus menyaksikan kuasa dan karya Kristus bagi sebanyak mungkin orang. Dan tentunya saudaraku, dalam konteks saat ini, menyaksikan kuasa dan karya kasih Kristus tidak berhenti hanya dengan ucapan yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari lidah kita, bukan. Tetapi harus kita ejawantahkan di dalam keseluruhan hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari mulai saat ini kita senantiasa takut akan Tuhan, sehingga hidup kita akan terus dipenuhi sekaligus diwarnai dengan sukacita demi sukacita. Dan pada akhirnya sukacita yang telah kita rasakan ini kita bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Mari saudaraku, seperti tema kita pada hari ini, sejauh kuat kita, terus kita beritakan kuasa kebangkitan Kristus yang membawa pengharapan sekaligus membawa sukacita. Apalagi di hari-hari seperti ini, pandemi COVID-19 sudah banyak meluluh lantakkan banyak orang. Sudah berapa banyak tangis dan tetes air mata yang jatuh dan mengalir akibat pandemi COVID-19 ini. Apakah kita sebagai para pengikut Kristus mau semakin membuat banyak orang menangis dan meneteskan air mata? Atau sebaliknya, dengan berita kuasa kebangkitan Kristus yang membawa sukacita dan pengharapan ini, kita berkomitmen untuk menghapus segala duka, tangis, dan tetesan air mata banyak orang. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Ya, pilihan ada di tangan saudara dan juga saya. Namun sekali lagi, kembali sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mengingatkan kita semua sebagai para pengikut Kristus, mestinya kita memilih pilihan yang kedua, yaitu terus memberitakan kuasa kebangkitan Kristus sejauh kuat kita. Dengan demikian, maka akan ada banyak duka cita, tangis, dan tetes air mata yang dapat kita ubah menjadi
menjadi sukacita, senyum gembira, sorak-sorai, dan kebahagiaan. Karena di dalam berita tentang kuasa kebangkitan Kristus ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Selamat Paskah saudaraku, tetap semangat, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat kami akan berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Hendaknya setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal." Jemaat, silakan duduk kembali. Mari saudaraku, kita menyatukan hati kita. Kita berdoa di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada kesempatan pagi hari ini. Firman-Mu sungguh begitu lembut. Firman-Mu menguatkan kami untuk kami boleh hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saat ini Tuhan, kami mau belajar seperti duo Maria yang menanggapi atau merespon kebangkitan Tuhan dengan rasa takut, yaitu rasa hormat ataupun respek kepada Tuhan. Kami pun mau seperti mereka untuk bersukacita menerima kuasa kebangkitan Kristus. Pada akhirnya kami pun mau seperti mereka, memberitakan kuasa kebangkitan Kristus kepada sebanyak mungkin orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami, sehingga mereka pun beroleh sukacita dan juga beroleh pengharapan. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, di mana pandemi COVID-19 telah meluluh lantakan kehidupan banyak umat manusia di dunia ini. Sudah banyak tangis dan tetes air mata yang terjadi di bumi ini. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus boleh menghapus tangis dan tetesan air mata tersebut, diganti dengan sukacita, senyum gembira, juga kebahagiaan dan damai sejahtera. Karena di dalam kuasa kebangkitan Kristus ada pengharapan, dan pengharapan
kami boleh terus menyaksikan karya kuasa Tuhan. Bapak, saat ini kami menaikkan syafaat kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Intinya kami berdoa untuk Bapak Dr. Broto. Juga saat ini kami berdoa untuk saudara terkasih kami yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, yaitu Bapak Naik Baho. Kami percaya Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan yang akan tolong mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka. Jika kami mau berdoa untuk korban COVID-19 saat ini mungkin masih diisolasi, masih dirawat di rumah sakit ataupun saat ini sedang diisolasi mandiri, memulihkan secara mandiri. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka, memulihkan mereka. Tuhan, jangan ada lagi korban yang berjatuhan. Biarlah semakin hari semakin banyak orang yang disembuhkan, dan semakin hari pandemi COVID-19 boleh segera berlalu dan hidup kami boleh kembali kepada kehidupan yang normal, kehidupan seperti sedia kala. Kami boleh kembali berinteraksi dengan sesama kami. Sungguh Tuhan, ada satu pelajaran yang begitu berharga dalam kehidupan kami. Biarlah setelah ini, setelah kami menjaga jarak, biarlah kami mau mendekatkan jarak. Ketika semuanya nanti sudah usai, kami boleh semakin mengasihi sesama kami. Sungguh Tuhan, ini adalah pelajaran yang luar biasa bagi setiap kita. Bapa di surga, saat ini kami pun berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak dari social atau physical distancing. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang usahanya menjadi sepi, banyak orang yang kemudian menjadi kesusahan. Tuhan tolong mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan terus pelihara mereka. Juga untuk tim dokter, para medis, para aparat, para pemimpin dari tingkat paling atas sampai paling bawah, saat ini sedang bahu-membahu untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan kesehatan sehingga badai COVID-19 ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini. Tuhan, pakailah kami, anak-anak-Mu, terus berbagi kasih. Gereja-Mu secara khusus GKI Pemalang pun Tuhan berkati, sehingga gereja-Mu ini pun boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Terima kasih untuk Paskah yang indah yang boleh kami rasakan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kini tibalah saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan. Adapun persembahan akan kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan, di mana kali ini kita dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia Pemalang, nomor rekening 1320993 seperti yang ada pada tayangan ini. Atau bagi jemaat yang tidak sempat transfer, uang persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop putih dan diserahkan kepada majelis saat ibadah sudah
dimungkinkan untuk dilaksanakan di gereja. Kita akan mengaturkan persembahan dengan pujian bawa persembahan. Allah yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh mendapatkan bagian kami, yaitu firman-Mu, dan kami juga boleh mendapatkan bagian kami, berkat yang mencurahkan bagi kami. Tuhan, firman-Mu adalah nyata bagi kami. Kami mohon Tuhan, bawalah kami bangkit Tuhan, sebagaimana Engkau bangkit dari antara orang mati. Biarlah kami juga bangkit dari segala keterpurukan kami. Tuhan, terima kasih kasih-Mu senantiasa melimpah bagi kami. Terbukti dengan saat ini kami boleh memberikan, walau hanya kecil, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, biarlah ini menjadi awal dan tanda penyerahan hidup kami, penyerahan kehidupan kami untuk bangkit bersama kuasa Paskah. Terimalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatilah tangan-tangan yang telah menghaturkan persembahan, dan Tuhan kiranya gantikan dengan berlipat ganda. Tuhan buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi kami semua. Semuanya ini ya Tuhan kami serahkan dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Saudaraku, jalanilah hidup saudara dengan spirit kebangkitan Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.